yang akan membahas topik program Roots bersama Pak Irham. Pastinya kalian udah kenal nih dengan Pak Irham, salah satu guru BK di SMP 6. Pak Irham, boleh dong sapa dulu teman-teman yang menonton di rumah? Halo guys, apa kabar guys? Nah, baik Pak Irham, karena kita sudah saling kenal, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari kita. Yang pertama, kalian penasaran, sebenarnya maksud dari Roots itu apa sih Pak? Oh ya, Roots ya. Jadi Roots Indonesia atau program Roots ini adalah sebuah program yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia ya. Nah, ini adalah sebuah program untuk apa? Program untuk mencegah terjadinya perundungan atau pencegahan perundungan dan kekerasan yang ada di sekolah, di mana program Roots ini lebih mengaktifasi kepada siswa yang berperan sebagai agen perubahan. Nah, tujuannya Roots itu kenapa sih Pak? Kenapa di setiap sekolah tuh harus ada Roots? Oh iya, harapannya di setiap sekolah ada program Roots karena kalau kita amati sampai sekarang ini ya, terutama di era globalisasi dan digitalisasi ini banyak sekali permasalahan yang muncul ya, terutama permasalahan untuk seperti bullying, kemudian tindakan kekerasan dan sebagainya itu hampir merata di setiap sekolah itu ada, walaupun tingkatnya berbeda-beda, ada yang sedang, ada yang rendah, ada pula yang tinggi lah. Adanya Roots di sekolah-sekolah ini harapannya apa? Agar sekolah ini menjadi tempat yang nyaman, yang aman, yang damai. Karena apa? Bebas dari adanya perundungan dan bebas dari kekerasan, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik. Maka program Roots ini perlu digalakan di sekolah-sekolah begitu. Nah, karena kita udah tahu apa itu Roots dan tujuannya tentang pencegahan tentang perundungan dan kekerasan, itu di SMP 6 sendiri atau di sekolah lain itu contoh kegiatannya seperti apa Pak? Oke ya. Jadi contoh kegiatan Roots. Jadi Roots ini kan kalau program perundungan sebelumnya itu yang lebih dominan bekerja adalah guru ya, atau bapak ibu guru yang di sekolah. Tetapi di program Roots ini ada yang namanya agen perubahan ya. Lah, agen perubahan ini adalah nantinya dipilih dari siswa-siswa ya, yang mana agen ini dipilih oleh temannya dalam lingkungan itu, dalam kelas itu, yang dianggap bahwa siswa itu bisa berpengaruh atau bisa mempengaruhi temannya untuk berbuat baik atau bisa menjadi panutan dari teman-temannya. Lah, contoh dari kegiatan Roots ini diantaranya agen itu nanti sebelum dideklarasikan sebagai agen perubahan itu dididik oleh fasilitator ya, yang mana ada 15 modul atau 15 pelatihan ya. Nah, di situ diantaranya setelah mereka ditunjuk oleh temannya sebagai agen perubahan, dipilih, kemudian melaksanakan 15 kali pertemuan untuk pelatihan itu dilatih oleh fasilitator. Di antara kegiatannya adalah seperti halnya membuat kotak perubahan. Apa itu kotak perubahan? Kotak perubahan itu adalah kotak yang isinya diantaranya hal-hal apa yang diinginkan atau yang diharapkan ya oleh agen perubahan oleh anak-anak di sekolah itu, apa ditulis di situ. Nah, kemudian nanti kotak itu dibuka, ada apa lagi, misalkan jangan aja ini ya tulisannya saya mencintai perdamaian misalkan. Nah, berarti apa? Nanti diantaranya tugas agen perubahan itu menyebarkan kedamaian di sekolah itu. Itu contoh dari kegiatan Roots. Kemudian nanti di akhir kegiatan itu ada namanya Roots Day. Roots Day itu ya semacam gelar karya. Jadi dari kegiatan 15 kali pertemuan ada mungkin membuat poster anti perundungan, ada tadi kotak perubahan, ada lain sebagainya. Itu nanti dipamerkan dalam sebuah gelar karya yang namanya Roots Day, itu di akhir. Berarti itu di akhir. 16. Iya, terakhir ya, ke-15 berarti ya. Nah, di situ nanti akan dikukuhkan, agen ini akan dikukuhkan, dideklarasikan ya
menjadi agen perubahan. Ya siapa yang mendeklarasikan, siapa yang mengukuhkan gitu ya, ya adalah dari kepala sekolah dan fasilitator ya begitu. Ya. Nah, Pak, apakah yang terlibat di RUTS itu hanyalah guru? Oh iya, gini. Tadi disampaikan jadi yang terlibat di RUTS ya kalau program perundungan anti perundungan sebelumnya atau pencegahan perundungan sebelumnya atau pencegahan kekerasan sebelumnya itu dominan guru yang berperan aktif. Tetapi belajar dari itu ada hal-hal perubahan yang perlu dilaksanakan dalam program itu, maka ada muncul program RUTS. Lah di program RUTS ini siswa ini lebih aktif ya, jadi yang namanya agen perubahan itu diambil dari siswa. Jadi yang berperan dalam RUTS adalah ada fasilitator, guru sebagai fasilitator, kemudian siswa yang ditunjuk sebagai agen perubahan. Lah tugasnya apa sih agen perubahan itu? Tugas agen perubahan yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Pelapor untuk apa? Pelopor untuk menebarkan kebaikan sebagai suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi teman-temannya. Kalau program sebelumnya kan guru yang ngomong sama misalkan pelaku perundungan atau korban dan sebagainya. Ini sekarang teman sebaya. Jadi kalian misalkan sebagai agen perubahan, berarti agen itu yang akan menyampaikan ide-ide bagusnya, ide baiknya atau pesan perdamaian kepada teman-temannya, sehingga merupakan seperti tutor sebaya seperti itu. Itu sebagai pelopor. Lah kemudian yang berikutnya agen juga sebagai pelapor. Artinya apa? Jika ada temannya yang misalkan ada kasus perundungan atau kekerasan, ini agen ini bisa melapor kepada sekolah agar ini bisa ditangani dengan secepatnya dan dengan baik begitu. Kalau yang ikut RUTS itu kan siswa aktif. Iya. Siswa aktif kan yang ikut menangani. Nah itu tuh dipilih buat ikut organisasi RUTS-nya itu berdasarkan apa? Oh iya. Nah tadi jadi siswa-siswa yang menangani RUTS atau yang menjadi agen perubahan adalah siswa yang terpilih oleh temannya sendiri. Terpilihnya bagaimana? Terpilih karena agen itu atau calon agen tadi yang ditunjuk tadi dianggap oleh temannya orang itu bisa berpengaruh kepada teman lainnya untuk menyebarkan kebaikan tadi, untuk menyebarkan kedamaian. Sehingga itulah yang ditunjuk sebagai agen perubahan. Akhirnya harapannya akan bisa menyebarkan kebaikan kepada semua orang seperti itu. Nah, tadi apa aja sih Pak tugas dari agen perubahan itu? Ya, tadi tugasnya diantaranya sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Sebagai pelopor penebar kebaikan ya, sebagai menebarkan perilaku yang baik-baik, sebagai suri tauladan bagi teman-temannya, sebagai contoh bagi teman-temannya agar berbuat yang baik ya, tidak membuli ya, mencegah tindakan bullying ya, kemudian juga kekerasan sebagainya. Jadi sekolah menjadi damai dari adanya pelopor ini. Kemudian sebagai pelopor tadi melaporkan jika ada tindakan-tindakan yang perlu dilaporkan terkait dengan perundungan dan kekerasan yang ada di sekolah. Itu jadi tugasnya. Apakah RUTS itu bisa merubah sikap perundung, Pak? Oh ya, tentu dong. Jadi kan kalau RUTS, kenapa tadi dikatakan apakah bisa sih merubah sifat menipu dari sifat perundungan? Jadi artinya karena tadi saya katakan agen itu dipilih oleh teman-temannya yang dianggap agen ini dianggap bisa berpengaruh kepada orang lain, sehingga harapannya ini senjatanya RUTS itu adalah agen. Jadi kalau misalkan yang dipilih agennya itu bisa berpengaruh kepada temannya, otomatis perundung ini akan terpengaruh oleh agen perubahan, sehingga yang punya sifat merundung menjadi tidak merundung, bahkan melindungi begitu. Harapnya seperti itu. Kan udah banyak nih sekolah-sekolah yang melaksanakan program RUTS ini. Menurut Bapak, berapa persen sih keberhasilan program RUTS ini? Oke, keberhasilan dari program RUTS ini lebih besar dari program-program sebelumnya ya, karena sudah ada beberapa evaluasi dan perbaikan di program, yaitu ya sekitar bisa jadi 80% lah, atau mungkin bisa lebih ya kalau misalkan agennya ini bisa bekerja dengan baik ya, bisa merubah, menebar kebaikan dan sebagainya. Insya Allah programnya akan bisa mencapai 80% lebih seperti itu, berhasil insya Allah. Karena Pak Irham sendiri guru BK,
pernah nggak sih Pak dapat kasus yang lumayan berat mungkin di SMP 6? Iya. Kalau di SMP 6 atau Spensik ini alhamdulillah sih ya. Jadi tidak ada kasus-kasus yang berat seperti di medsos ya, yang viral dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di SMP 6 kasusnya hanya ringan sih. Kalau misalkan bullying ya paling bullying verbal ya, atau bullying yang sifatnya ya belum ada. Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada ya. Artinya anaknya sudah bagus ya, dan saya yakin agen perubahan di SMP 6 ini bisa merubah bullying yang ada menjadi kesadaran pada dirinya sehingga tidak melakukan tindakan bullying dan kekerasan di sekolah. Harapannya seperti itu. Nah, pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan buat para pelajar di luar sana, terutama anak STEM 6? Oke, pesan-pesan dari saya buat seluruh pelajar Indonesia terutama pelajar di Kota Pekalongan ya. Say no to bullying. Apa itu Pak artinya? Katakan tidak pada bullying ya. Artinya apa? Bullying, penindasan, kemudian kekerasan itu sangat menyakitkan. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau kita ingin disayang, maka sayangilah orang lain. Ciptakan perdamaian karena kita suka dengan perdamaian dan cinta damai. Jadi itulah pesan dari saya, intinya say no to bullying gitu. Dari agen perubahan sendiri punya moto nggak Pak? Oh punya dong. Nah ini barang-barang ya tak sebutkan dulu ya. Motonya apa ya? Rangkul teman, cegah perundungan, tebar kebaikan. Gitu ya. Nanti aku ngomong Roots Spensik. Terus nanti kita motonya kita bareng-bareng. Oke. Kita mulai. Roots Spensik. Rangkul teman, cegah perundungan, tebar kebaikan. Tepuk tangan dong. Makasih. Wah, seru banget ya teman-teman obrolan kita bersama Pak Irham hari ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Nah, kalau dari teman-teman ada obrolan yang menarik yang bisa kita bahas di konten selanjutnya, ketik di kolom komentar ya. Stay tune terus ya menyaksikan podcast kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you guys!